Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, masih bau cumi saya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal hummah wa mahazul mah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahu al yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati, mau bener sama kiai. Kalau mau rame sama saya belum disebut ustadz beneran karena murid saya baru 2, Parto sama Eko. Jadi disebut ustadz, punya murid disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2. Itulah, yang satu masih jadi artis, yang satu politikus, udah ada tikusnya. Saya belum sampai ke tikus, baru ke tahapan curut aja. Itu sahabat saya berdua, mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi, amin ya rabbal. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, Pak Kiai mohon ikhlas. Kalau Kiai ceramah banyak ayatnya, kalau saya nggak banyak. Bukannya nggak bisa, emang belum apal, jujur aja belum apal. Jadi saya ceramah ya babnya bab hahaha, karena ilmu saya ilmu hahaha, yang dengerin juga harus hahaha. Nanti pulang ke rumah dapat ilmu hahaha. Jadi santai aja, jangan serius-serius bener. Capek, terlalu serius capek. Santai aja. Jadi saya ceramah boleh duduk, boleh. Aduh, masa Allah pendek amat ini. Sampai penceramah kok sama kursi gedean kursinya. Kuat ibu sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 teteh kuat. Sampai jam 1 saya enggak. Terus saja enggak apa-apa sampai subuh. Teh, punten saya baca dulu ya. Saya kalau lihat tulisan harus pakai kacamata. Tapi kalau lihat duit 100-an enggak saya. Itu kelemahan saya. Guru-guru saya Al-Mukarramun wal Muhtaramun Bapak Haji Muhammad Komarudin FRKP MM MIP selaku Camat Kecamatan Tempuran. Juga guru kita Al-Mukarram Bapak Kabun SPDI selaku Kepala Desa Ciparage Jaya. Juga Al-Mukarram Kiai kita Ustadz Amin Muhaimin, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Suhada, Al-Mukarram Ustadz Abdul Basit selaku Imam Masjid Jami Darussalam, juga pengurus TKM Masjid Jami Darussalam, pengurus KPPL Samudra Mulia, pengurus Koperasi Berkah Maju Bersama atau Woyo-Woyo, juga para sesepuh desa Ciparage Jaya, mohon ikhlas. Para tokoh, para sepuh saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebutin? Karena memang tidak ditulisin.
sumpah demi Allah tuh nggak ada. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya spesial buat teman-teman panitia. Terima kasih juga tim hadroh luar biasa. Terima kasih akhina, maafin ana di depan antum di belakang. Kenapa saya di depan? Karena emang kursinya di depan sih, jadi saya ke depan aja. Suara saya udah rada serak ibu karena muter-muter terus maulid ini. Nggak nanya kan? Ya itulah kelemahan saya, nggak ditanya ngomong baik. Mohon ikhlas, mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Yang biasanya penceramahnya kiai sekarang rada beda. Kalau kiai ngajar benar, karena kalau disebut kiai ngajar, kalau haji akri ngajak, biar jelas. Jadi kalau ngajar harus ada ilmunya, kalau ngajak mah belum punya ilmu enggak apa-apa, ngajak. Disebut imam kalau ada ilmunya, harus ngerti ilmunya jadi imam. Kalau enggak ngerti jadi makmum aja. Jadi saya malam hari ini atas nama makmum, bukan atas nama imam. Walaupun sebetulnya saya juga suka jadi imam kalau ada makmum. Kalau enggak ya sendirian aja. Ya, guru-guru saya juga MC Mas Yoga, beliau sahabat saya. Beliau dulu punya grup lawak, cuman sebelum ngetop bubar, akhirnya dagang air. Beli ibu, beli airnya. Udah beli. Alhamdulillah, nyari pahala aja ibu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Malam hari ini kita kumpul dalam makna kebaikan. Yang punya tenda dipakai maulid baik, yang punya karpet dipakai maulid baik, yang punya kembang dipinjem baik, yang hadir baik, yang kumpul baik di tempat yang dalam acara yang baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Jadi hari ini yang tukang air juga beli airnya, karena tukang airnya baik. Ini air kesehatan ibu. Kalau ibu rada nggak bisa tidur, basahin aja mukanya, insya Allah itu basuh kumaha sare. Ya ibu, terus sambil ngipas nggak apa-apa, mudah-mudahan kipas-kipasnya masuk surga, amin. Bu, kita ngaji dikit, saya agak santai ya, kekenyangan ini makan bener deh, rada ngap teh gitu. Di sini ada Jawa, ada Sunda ya. Mohon maaf saya bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Sunda juga belum bisa, karena ibu saya Arab. TKW, bagian ngumbah beas. Jadi mohon maaf barangkali kalau penyampaian saya kurang berkenan, mohon maaf. Terutama panitia, saya kalau ceramah nggak mikirin ayatnya apa enggak, yang penting ibu resep aja, udah saya ceramah. Ceramah saya nggak disukai nggak apa-apa, yang penting panitia udah urusannya beres sama saya. Dan saya perlu tekankan kepada tokoh, khususnya panitia, duit yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Duit aing kira aku dicopot deh. Saya udah makan di sana tadi tuh di kapal, cuman saya makan kok nggak ada goyang sama sekali. Begitu saya tengok ke bawah, air cuman solokan doang. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak saya, masya Allah, ini yang orang Timur Tengah bilang al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari guru, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati, amin ya rabbal. Mana kebersamaan yang dirahmati sedikit ibu, lillah, karena Allah. Kita hadir kumpul, kita bantu acara ini spesial lillah, karena Allah. Kita adakan maulid, baca rawi, tahlil, tahmid, maulid, ada qori, ada sambutan, itu wafillah. Ini kita kumpul di tempat Allah, jalannya berarti ini jalan Allah. Setelah lillah wafillah, maka pasti kita ketemu apa yang disebut mardotillah, ridhonya Allah. Lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti ketemunya mardotillah yang diridhoi Allah. Ini ibu-ibu ahli surga semua, amin. Kelihatan wajah-wajah ahli surga.
Kenapa kemarin muka kita nggak kelihatan? Karena kita ada di tempat gelap. Benar. Kenapa sekarang kita kelihatan? Karena ada di tempat terang. Saya kelihatan karena di dekat lampu, berarti saya terang nggak, Bu? Kelihatan nggak saya? Sama kalau kemarin kita main di tempat gelap, kita nggak bakal kelihatan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi kalau kita masuk ke masjid, kita deketin Allah, maka kita akan bersinar karena adanya nurullah. Nurun ala nurin, punyanya Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad. Hari ini kita kumpul bersama-sama, mudah-mudahan dapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mana Ibu syafaat Rasulullah? Ini nih kita nggak berasa, Bu, kumpul di sini udah berapa jam? Belum pengen pulang? Belum? Masih betah? Belum ngantuk? Belum? Sampai jam 12 juga belum ngantuk? Ibu nggak ngantuk jam 12? Wow, apakah Ibu security? Ada ustadz ceramah di sini 1 jam ada, yang 2 jam juga ada, 3 jam ada. Wow, udah berapa ustadz yang mati di sini? Jadi hari ini Kiai mohon ikhlas. Saya ceramah kelihatan kayak orang bener, baru kelihatan kayak orang. Siapa orang yang paling benar? Belum kelihatan sampai sekarang, Ibu. Orang yang benar di hadapan Allah, yang matinya nanti husnul khatimah, masuk surga, itulah orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau sekarang kita kumpul, kita bukan paling benar, tapi kita pengen benar di hadapan Allah. Ya, asa kayak ada kulit udang ya. Coba tinggali untuk aing coba. Kayak ada yang nyangkut gitu. Iya, Bu. Jadi kita masih audisi, siapa yang paling benar? Belum tentu saya sebagai penceramah, bisa jadi yang benar ketua panitia yang bayar saya. Bisa jadi duluan yang punya duit masuk surga. Karena kalau yang masuk surga di duluan, penceramahnya yang bayar belakangan, panitia bisa protes nanti di sana. Pon aing nu mayar sia. Benar. Bisa jadi kita masih audisi siapa yang terbaik. Bisa jadi teteh saya, emak saya, nenek saya, akang saya. Bisa jadi tukang son duluan masuk surga. Karena kita masih audisi. Mudah-mudahan kita ada di tempat yang baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Mana orang yang baik? Ini Ibu ahli surga semua, amin. Jangan terlalu serius, Ibu ahli surga semua, amin. Jadi jangan pusing-pusing, jangan capek-capek, juga jangan hidup susah. Susah udah turunan ya, dari bapak, ibu, kakek, nenek masih susah, sampai ke kita susah juga, berarti susah udah kompak sama kita. Nggak apa-apa, nanti Allah kasih senang di surga, amin ya rabbal. Mana tampang ahli surga ini tuh, cerah-cerah kelihatan. Saudaraku, hidup jangan terlalu serius, capek. Ayo emak, orang yang cinta sama Nabi banyak selawat. Dari awal sampai akhir kita selawat terus. Malam hari ini saya mau ngajak Ibu selawat bareng Ibu. Apa aja selawatnya, apa aja boleh. Benar, kita buktiin bahwa kita cinta kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazannya ini suara saya udah rada berat nih. Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Ya Rabbi bil balligh maqa waghfir lana ya wasi'al lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya,
dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil Mustafa min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pelan-pelan karena suara saya udah ngotot, teriak agak berat ibu. Ini sifat-sifat Rasulullah. Mulianya Rasulullah, manusia paling mulia yang dimuliakan oleh Allah. Mulianya Rasulullah tidak bisa melebihi Allah. Ya bu, mana mulianya Rasulullah? Allah dan para malaikat istimewa memberikan selawat kepada Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, apalagi kita yang ngaku umatnya Nabi. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kita diaku sebagai umatnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Sedikit saya di depan dulu ibu, ini syair yang waktu saya mondok selalu sebelum pembukaan pengajian selalu guru saya baca itu dulu tuh, syair ya tuh. Ini kitabnya namanya Maraqil Ubudiyah karangan Imam Ghazali, syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya dulu mondoknya di Banten, cuman teman-teman saya ngaji, saya maling ikan, jadi akhirnya nggak jelas saya. Temunya Parto ketemu Eko. Alhamdulillah sekarang setelah saya main ngelaba, saya main di Para Pencari Tuhan. Ibu masih ingat Para Pencari Tuhan sinetron yang bulan puasa, yang saya jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut sama istrinya, itu aku. Dan dalam cerita itu saya kelihatannya takut sama istri, padahal mah aslinya Jadi kata Kiai, Rasulullah itu tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Beda dengan kita, kalau kita masih ngalamin bermimpi basah. Kenapa tidak bermimpi basah? Karena kata Kiai, mimpi basah itu min la'bi syaitan, salah satu daripada permainan setan. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Kalau kita nguap nggak bu? Tidur miring nguap, bukan nguap doang, ngacai. Benar. Kita selonjoran nguap, habis makan nguap, habis ngaji lagi ngaji masih. Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa. Ini hadza min sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah min huddawabu falam tahrabu wa ma waqa'at. Rasulullah seluruh binatang melata resep sama Rasulullah, tetapi laler nggak berani nempel kepada Rasulullah. Kalau kita dilalerin nggak bu? Kalau kita lagi makan dilalerin nggak? Kita lagi nongkrong dilalerin nggak bu? Lalat itu kotor, berarti yang dilalerin berarti kita ini kotor. Saya duduk di pinggir jalan bu, lagi makan laler nempel ke sini, nguang. Berarti kita masih kok. Rasulullah tidak berani laler nempel ke Rasulullah. Terus serius dulu. Nanti ke sana habis acak-acakan sama saya. Ya. Bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat wala yura aslu baulin minhu fi alani. Rasulullah dipandang dari belakang seperti di hadapannya. Bahkan Rasulullah air seninya tidak terlihat oleh mata. Rasulullah kalau bekas pipis nggak sama dengan pipisnya kita. Kita habis kencing kita siram 3 sendok masih bau, 3 gayung masih bau.
itu kencingnya kita. Bapak-bapak kencing sama saya sama Pak, bapak juga kencing, saya juga kencing ya. Jadi jelek kalau burung nggak bisa kencing. Burung kita bisa kencing walaupun telurnya nggak mingser kemana-mana. Nah, itulah setianya burung kita Pak. Sampai sekarang ada telur nggak berani netes. Ibu yang paham sama telur. Burung boleh terbang kemana-mana, tapi telur tetap menetap di sini, di sana. Jadi telur nggak bergerak. Kalau kita habis kencing, kita siram 3 hari masih bau, karena yang kita makan jengkol semua. Benar. Rasulullah itu air seninya nggak kelihatan, langsung diserap oleh bumi. Mulianya Rasul. Biqalbihi lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu bisamsi zufatani. Rasulullah matanya merem tapi hatinya melek. Kalau kita mata kita merem, hati ngikut merem, ngorok makanya. Makanya Rasulullah tidak ada yang namanya matanya merem, hatinya merem. Rasulullah matanya terpejam, hatinya masih melek. Mana meleknya kita? Lihat orang-orang tua kita. Setiap sholat selesai sholat, bangun malam, walaupun matanya masih merem, bibirnya masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikan tempat curhat, mau masak teboga beas, la ilaha illallah. Benar. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Kondangan teboga duit, la ilaha illallah. Hari-harinya selalu begitu ibu, hatinya tetap naik. Itu ahli thariqah. Bapak saya tuh kerjaannya begitu. Subuh sampai duha nggak bangun tuh, masih walaupun matanya merem tapi hatinya melek. Ya Bu, itu bapak saya. Jadi ternyata kita jadi orang ini Pak, kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada orang tua kita. Secara jujur ibu yang bagus bukan saya. Saya dipanggil Ustadz bukan karena kemuliaan saya, karena kemuliaan dari almarhum almarhumah bapak kakek nenek saya. Kakek saya kiai masyhur, makamnya di Banten, di Syekh Asnawi Caringin sebelah tembok. Bapak saya mualim, saya nggak jelas. Beruntung kita punya mata air bagus, jatuh mata air itu mulai ngacak ke bawah, ada yang ke kali, ada yang ke got, ada yang ke sungai, ada yang ke comberan. Pada hasilnya air bakal kumpul di muara. Itu pesan orang-orang tua kita. Karena jangan jauh-jauh dengan orang-orang tua kita. Pengen hidup berkah, urusan dunia, urusan panen, urusan rumah tangga, jangan jauh-jauh dari orang-orang tua kita. Termasuk malam hari ini bisa jadi kita kumpul karena doanya dari almarhum almarhumah orang-orang tua kita. Manfaatnya ilmu mungkin karena ikhlas dan ikhlasnya para guru-guru kita. Saya nggak bakal bisa begini kalau nggak ada doa-doa dari orang-orang tua kita. Hari ini spesial saya datang sama ibu-ibu. Saya ceramah, kelihatannya padahal mah nyari duit. Jujur baik, kalau nggak ada duitnya nggak nyampe ya Bu. Benar, karena kita butuh suami juga nggak penting-penting banget. Benar Ibu, saya berani tanya jujur Ibu, nggak apa-apa nggak punya suami ganteng nggak masalah, suami kita nggak keren nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Artinya suami nggak penting-penting amat. Biarin suami kita berangkat kerja 2-3 hari nggak masalah, asal sebelum berangkat ninggalin, nanti pulang juga kudu bawa duit. Buat apa suami di rumah terus tapi istri nggak punya? Artinya suami kita nggak penting. Saya tanya sekali lagi, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa bawa-bawa suami ke pasar tapi nggak megang? Artinya hari ini kita memang butuh. Itulah kira-kira Bu. Bahkan manusia berharga di dunia kalau banyak. Jangan berharap kita mulia di hadapan istri kalau nggak pernah ngasih. Jangan berharap kita dihargai anak kalau anak nggak pernah dibagi. Artinya Bapak, kita hidup nggak penting-penting banget.
Nggak penting-penting banget Pak, istri kita tuh nggak butuh banget kita Pak. Saya pulang dari sini istri saya nggak nungguin saya, yang ditungguin istri saya sama kamu. Makanya saya bilang suami nggak usah dipikirin ibu. Kenapa? Suami emang udah begitu, dibilangin begitu, nggak dibilangin juga begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Masih pacaran begitu, sampai udah nikah begitu, sampai punya anak masih. Emang Allah kasih jodohnya, terima aja, dapatnya juga. Ibu begitu, saya begitu, emang kita lagi selesai. Ini sengaja Pak saya ngalem istri kita karena istri kita capek Pak. Saya selalu bilang Pak, istri kita ahli surga. Bahkan saya ngedoa mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Kalau istri saya masuk surga belakangan, berisik, ditinggal kondangan aja berisik, apalagi tinggal surga, takutnya sengketa di depan pintu surga. Makanya saya bilang ibu-ibu ini orang baik semua, ibu-ibu ahli surga semua, amin. Bahkan jujur Pak, istri kita ini orang-orang yang hebat, ahli sejarah. Hebatnya istri ahli sejarah. Ribut kita Pak rumah tangga 5 tahun yang lalu, diungkit sekarang masih hafal dia. Kita udah kesel, tadeli. Artinya ibu hebatnya ibu luar biasa. Dunia mengakui semua laki-laki keluar dari rahim presiden, insinyur, profesor, doktor, kiai besar keluarnya dari rahim Artinya ibu orang hebat. Semua laki-laki keluar dari rahim Sampai hebatnya ibu ngeden, dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin, ibu lagi ngeden. Bener? Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Seumur-umur saya belum pernah lihat, termasuk istri saya lagi di depan WC ngeden, nggak pernah. Dan saya belum pernah lihat suaminya ngeden, istrinya depan pintu terus, papa terus. Baru 2 potong nih, terus. Ibu yang hebat. Semua laki-laki keluarnya dari rahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Disebut anak karena dia keluar dari rahim ibunya. Bener. Disebut anak karena dia keluar dari rahim emaknya, lahirnya dari emaknya. Kalau dia keluar dari peralon itu bukan anak, curut namanya. Enggak perlu adab, enggak perlu akhlak, curut, bau. Benar. Termasuk anak nakal cuman 2, kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya, kan anaknya. Jadi disebut anak bener atau tidak bener, badung apa kagak, itu disebut ya tergantung emak bapaknya. Bisa aja nakal karena emaknya, bisa aja dia badung karena bapaknya. Enggak, ini mah kelakuannya persis banget tetangga. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Kealingan triplek emak nggak tahu. Makanya pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi kalau hari ini saya ceramah, kalau hari ini kita hebat, kalau hari ini kita kaya, bisa jadi itu bukan doa kita aja, doanya almarhum almarhumah, ibu bapak kakek nenek kita, guru kita. Bisa jadi kita sehat panjang umur, duduk bermaulid bersama-sama kita. Bisa jadi ini yang orang-orang tua kita lebih setuju, anaknya kumpul di majlis, anaknya kumpul di masjid. Karena survei membuktikan anak yang nongkrong di pinggir jalan bisa saja keserempet motor, bisa saja ketabrak mobil karena nongkrong di pinggir. Tapi kalau anak nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Bener ibu. Makanya saya melihat adik-adik saya yang main hadroh ini nih bu, kalau mau cari mantu yang begini, anak ibu aman, nggak ada yang berani godain.
Karena anak hadroh tabokannya kencung, bundang bundang. Maling motor bisa melintir sama dia, Bu. Anak hadroh rata-rata bisa mimpin tahlil. Saya aja pun sebelum ngelawak saya udah diajarin ikut bapak tahlil. Makanya setiap tahun viral tuh, Bu tuh. Summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ini bin bapak yang itu bin bapak yang ono, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabina babaji ini bin babaji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah ke alingan tembok. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang makam nanggas katinggang triplek. Nu eta jeung nu itu jeung nu iya ya, nu iya ya, nu iya ya. Al-Fatihah. Kita nggak bisa lepas dari orang-orang tua kita. Kenapa bertawassul? Ada bocoran dari kiai. Tawasala ya tawasalu, tawasulan artinya apa? Nyambung-nyambung, berantai-rantai itu butuh. Jadi kalau nanti kita berjembat di jembatan Sirotol Mustaqim, kita kepleset jatuh, ada tuh tawasulnya tuh. Begitu kepleset kata emak cekelantah summa ilaruhi bapak iya bin bapak noeta tah, bapak noeta tah bin bapak no itu tuh, bapak no itu tuh bin bapak no iya no iya. Jadi selama kita bertawasul, bergandeng-gandeng, kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Amin. Mana masuk surga barengnya? Ini simbolnya nih. Orang tua kita maulid, kita maulid. Orang tua kita tahlil, kita tahlil. Orang tua kita ngaji, kita ngaji. Nanti kita masuk surga rombongan. Amin ya rabbal. Enggak mungkin kita masuk surga sendirian. Enggak mungkin. Makanya tawasul tadi tuh. Termasuk kenapa ibu kita bareng sama adik-adik kita. Orang yang rajin tawasul, saya ngikut ngalamin betul, nggak bakal lapar. Karena jalur orang-orang tua kita begini. Kalau kata kakek saya, ikutin bekas telapak kaki gua, nggak bakal lapar. Saya lihat telapak kakek saya kemana napaknya. Oh tahlil. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Karena saya tahu banyak makanan di situ. Kalau ada orang bilang, oh maulid nggak ada dari sononya. Simpel jawaban saya, nggak usah ke sono, ke sini aja. Ngapain ke sono-sono? Ini lagi maulid. Bener ibu? Sampai hari ini saya masih tetap kirim Fatihah. Sebab siapa orang yang sering doain ma bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Jadi hari ini kita maulid, mudah-mudahan besok anak-anak kita maulid ibu. Dan saya hafal betul, ibu saya dulu ketua tim di pengajian. Ketua tim ibu saya begini nih, bahkan ibu saya ngacung, orang tahu semua ibu saya itu ketua tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa, karena dia tahu saya keluarga banyak. Nggak pernah ibu seumur hidup saya diajak ke restoran makan besar, nggak pernah. Saya mau makan enak nungguin bapak balik tahlil. Dapat daging segini, anak emak saya 13 tuh digigitin ini. Setik ewang, teka rasa dagingan kecap doang. Hidup ya, aing hidup ya. Ya bu, daging segini anak banyak itu nggak langsung dimakan. Kalau sekarang pak anak-anak kita ada berkat nggak kemakan. Dulu saya nungguin kapan ada berkat nih, sampai ibu saya nanti juga ada yang mati lagi, kata ibu saya tuh. Makanya saya dung, ibu saya bilang tuh mati lagi tuh mati lah. Nanti ikut bapak tahlil, nanti ikut bapak tahlil. Kenapa sih mak menyuruh tahlil mulu? Mak nggak masak. Jadi kalau ada tahlil girang mak saya tuh. Bahkan saya diajarin tuh kalau nanti duduk jangan di belakang, duduk dekat kiai, duduk dekat ustad barisan depan. Kenapa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Kalau udah makin ke belakang makanan udah makin nggak jelas tuh bu. Pisang udah pada hitam gini. Bahkan kata ibu saya, kamu masih kecil, ngaji aja, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Anak kecil masih pantas nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Yang bagus itu ilmu dapat, makanan dapat. Tuh kata ibu saya. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian.
Itu kata emak saya, anak tolol. Ih, anak tolol. Orang-orang pulang bawa berkat, dia malah nangis. Yang lain nenteng berkat, kita nangis, kata emak, anak tolol. Makanya saya diajarin bagaimana cara nyolong punya kiai. Boleh lebih aman nyolong punya kiai daripada nyolong punya RT. Colong sendal RT ngamuk, nggak ngargain gua, kata RT. Kalau kiai kita colong parselnya, ikhlas abah mah, lain milik abah tamah, wios manggawe, tuh kiai mah ikhlas. Kalau kiai parselnya hilang ngamuk, belum berarti belum kiai, itu baik. Makanya saya, bagaimana cara nyolong punya kiai? Tahlil belum mulai, jangan langsung nyomot, duduk dulu. Sebab kalau kita tahlil belum mulai, main comot aja ditepak sama panitia, belum mulai. Tapi kalau mau nyolong punya kiai, tunggu kiai lagi zikir, matanya perem, illallah, la ilaha illallah. Nah pada saat kiai merem, geser kuenya. Maling juga kalau sopan ada adabnya. Acara belum mulai main comot baik, wajar kiai ngomel. Bahkan secara jujur kita colong punya kiai aman, lain milik abah tamah, ikhlas abah maaf, ikhlas abah. Begitu kita makan parsel siang, malam kiai ngedoa, itu yang kadang-kadang mencret nggak jelas tuh ngan sakit tuh gerak menuani mah ya teh. Nah sekarang orang udah nggak percaya dengan tahlil, mau gimana? Orang nggak suka dengan maulid, mau kemana? Ini nih yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Maulid kita kumpulnya nggak ada kasus bu. Ini Indonesia nih akur, RT-nya baik, RW-nya baik, lurahnya baik, masyarakatnya baik, berarti ini kampung-kampung orang baik-baik, bener ya bu. Berumah tangga dia baik, bertetangga dia baik, bermasyarakat dia baik, berbangsa-bangsa juga dia baik, bernegara juga dia baik, berarti negeri kita negeri yang baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Makanya saya ceramah udah nggak pakai bahas yang jauh-jauh. Ibu seneng, ibu girang, segitu juga ngaji. Karena bahasa kiai, tidur di tempat ibadah, tidur di tempat ibadah bu, lagi ngaji ketiduran masih dapat pahala ibadah, bener. Ibu juga ketawa di tempat ibadah dapat pahala ibadah. Artinya jangan terlalu serius hidup, jangan terlalu serius, capek. Ad-dunya lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, main-main. Jangan terlalu serius-serius, hasil akhirnya yang serius mati, yang gak serius juga paeh. Bebas saja, gerak aja, ngapa sih, nggak usah terlalu serius depan kiai 3 jam nggak bergerak. Tawadu aku umur di atas 50, begitu selesai ngaji aja kolesterol naik, jalannya gini, iya karena terlalu serius. Santai aja. Rumah tangga juga jangan terlalu serius. Kenapa ibu berantem? Karena terlalu serius. Padahal mah bapak emang udah begitu, marahnya juga begitu, ngomongnya juga begitu, kelakuannya juga. Ibu dapat suami juga emang udah begitu, mau gimana lagi? Terima aja, namanya qanaah, apa adanya ya bu. Jadi jangan berantem mulu, capek, percuma. Kenapa saya bilang lucu? Pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Ih, waktunya bunting mah bunting aja. Benar. Suami galak, monyet sia. Begitu pengen malam monyet ditaikin juga. Katanya dimonyet-monyetin. Lucu nggak bu? Diomelin juga, ya bu. Dipakai juga. Makanya capek bu, bener. Bebasin. Jangan banyak pus. Yuk biar girang. Di mana taklim ibu-ibu selalu girang, jarang pengajian ibu-ibu sepi. Kalau pengajian bapak-bapak wajar sepi, karena emang kiainya nggak pernah nawarin seragam. Kalau ibu-ibu kan duduk ke barang udah, ustaznya udah bilang yang ini 300, ini 400, nanti Senin pakai semua, Senin hijau sage.
Selasa warna ungu semua. Makanya wajar seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak seragamnya satu, sebulan kokonya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning. Nyau menang ngulungan di mana boy itu. Beda sama ibu-ibu, Senin lain, harian, mingguan, bulanan, arisan, bener. Makanya wajar seragamnya Kenapa ibu cakep? Karena lagi maulid. Coba di rumah malam ini nggak ada maulid, daster robek dipakai sampai belas panjangin, bener. Iya bu, artinya dengan ngaji ibu jadi cakep, jadi cantik, bener. Makanya kalau ditawarin seragam mama ustazah, jangan pakai entar-entar, ambil. Utang nggak usah dipikirin, bayar. Dipikirin mah nggak bakal beres, benar. Iya bu, berharap pulang maulid dapat rezeki, kebayar utangnya. Di sini ada syafaat tuh. Kalau pengajian bapak-bapak beda. Pengajian udah mulai masih ngerokok baik, bleduk. Oh ibu-ibu mah belum mulai udah bingung mau berangkat aja seragam yang mana nih ya, takut sama gitu. Ya. Makanya di mana taklim resep, begitu mulai ngaji duduk ada lagunya. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Orang Islam boleh goyang, boleh. Ini kata guru saya. Boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Boleh goyang, boleh, asal goyangan ngajak ibadah. Ada goyangan yang ngajak ibadah, ada. Tuh kakek kita di pojok bertahlil, illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Tukang gado-gado goyang, ibadah bukan? Ibadah. Karena nyari duit. Mak gado-gado mak, lada untuk lada mak, tah goyang tuh. Cabenya doang kayak di karetan ku emak. Kurang asem mah harus tenang cenah asem. Tambahan atuh mah ada asin seetik enang. Goyang nggak? Goyang. Ibadah bukan? Ibadah. Ibu di depan suami goyang, ibadah bukan? Ibadah. Coba kalau di depan suami masih diem aja. Kata suami, mama kamu seperti kedebong pisang, nggak ada goyangannya sama sekali, kira-kira enak nggak? Enggak bu, kue kembang goyang jadinya bagus karena digoyangin, benar. Tapi kalau kembang goyang nggak digoyangin, keriting jadi. Jadi boleh goyang asal jadi ibadah. Boleh nyanyi, boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. Tuh di taklim ibu-ibu mau maulid, sebelum maulid selawatan dulu, ada lagunya qasidah dari keluar dari pinggir keluar, ting ting cek 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 tak ting 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 dang 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 dang, entah gendut entah bunting, entah gendut entah bunting, musiknya begitu ke tengah ke pinggir, kecebur gitu. Pernah ada penyanyi qasidah 12 orang, begitu turun naik nyanyi, begitu pulang tinggal 7, sisanya kecemplung bang, kecemplung. Boleh nyanyi, boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ada ibu lagunya, ibu masih hafal. Ini kalau emak saya pasti hafal lagu ini. Kalau adik-adik kita udah kelasnya Sabian. Sabian lagunya tuh nggak seperti lagu emak gitu heboh. Kalau Sabian tuh lagunya santai. Emaknya nyari tukang sayur, terus nggak ketemu, dipanggil pakai lagu Sabian tuh. Mang Nana, Kang sayur Mang Nana itu sebetulnya. Kalau ibu-ibu zaman dulu begitu qasidahnya mau salawatan, ada lagunya, mari oh mari baca sholat, mari oh. Kenapa sih? Orang yang nggak mau ketawa dari panggung kelihatan. Siapa dia? Satu kurang sehat, dua banyak utang, kelihatan. Sebenarnya Pak Haji, di sini mah emang para penggemar panggung dangdut kali ya Maya. Ngelihat ini mungkin disangkanya Pak Ustadz mau nyanyi dangdut. Tapi kalau panggung dangdut segini jauh. OT sekarang udah nyari penonton. Oh. Ini segini panggungnya tapi yang nontonnya banyak. Bukan panggung dangdut, ini panggung taklim. Cuman yang naik nyanyi dangdut. Coba nih, tembak. Oh benar. Coba tembak. Ya emang nyari dangdutan kali Ibu Maya.
Bu, saya kasih tahu ada lagu dangdut paling berat sedunia ada. Bagaimana? Lagunya Ayu Ting Ting. Yang gimana? Itu berat banget Pak Haji. Berat gimana sih? Itu lagunya yang kesana kemari membawa alpamatmu. Alamat sih ya goblok, alamat. Oh bukan alpamat? Bukan. Saya pikir alamat. Tapi lagu yang paling enak, mohon maaf Pak Haji. Ini kan panggungnya panggung agak sedikit semi dangdut. Ya. Lagu yang paling enak lagunya Rita Sugiarto. Yang gimana? Yang ngajarin kita tuh kalau punya istri beranak terus. Gimana itu? Ada. Gimana? Beranaklah sayang. Hah? Berangkat tuh emak paham berangkat. Mak kasetnya bajakan kali mak. Yang saya dengar beranaklah sayang. Tapi apa lagu itu ya? Tapi qasidah. Mari oh mari mari baca sol. Cuma 3 orang. 3 orang. Tapi yang lagu Rita Sugiarto Beranaklah sayang. berangkat. Ari-ari di jalan. Hati-hati. Berarti apalan dangdut ini mah. Gini aja gini. Mohon maaf, Pak Haji kan Lagu itu. Yang gara-gara syubutul minuman. Itu kan lagu tukang rongsok, Bu. Kalau botol udah kosong main injek baik krekek baik. Masuk karung. berarti bener ini mah penggemar dangdut. Nih, kalau saya mohon maaf ngasih tahu aja ya. Kalau mau seneng dangdutan, senengnya lagu Haji Rhoma Irama aja. Haji Rhoma Irama mohon maaf isinya dakwah, isinya syairnya itu dakwah semua. Bahkan beliau dulu pernah syuting bareng sama Haji Rhoma Irama di sinetron Banyak Jalan Menuju Roma. Kata beliau nih mohon maaf, saya suka ngobrol. Katanya Haji Rhoma itu apapun yang dilihat, yang kejadian itu jadi inspirasi ya Pak Haji ya. Iya, ini keren nih. Apa? Panitia nyiapinnya larutan. Dia panitia tahu kali ini yang ceramah panas dalam nih. Cocok banget itu ada mereknya larutan cap kaki panitia. Cap kaki 3. Hitam banget sih gue lihat tuh. Cap kaki 3. Itu Pak Haji Rhoma katanya gimana Pak Haji itu? Ini mumpung ini kan emang kalau Pak Haji Rhoma tuh legend, apa aja enak. Jadi lagu Legend. Istrinya minta duit 1 juta, ada 700 jadi lagu. Dikasih istrinya, tah 700, tah 700, tah 700, tah. Istrinya minta 1 juta, ada 700 jadi lagu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Lagunya? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat karena ada balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700. Tah belanja siang. Emang gitu? Tak 700. Ya kan itu cerita Ada panjang. lagi yang lain kali? Banyak, saya mah tahu karena beliau kan sering ngobrol sama saya. Oh, Pak Haji Rhoma itu. apa lagi katanya? Itu lagu Tung Keripik. Awalnya nggak enak itu Bu, tung keripik tulang bawang, tung keripik tulang bawang. Belum dapat ahai. Ahai dari mana? Gara-gara puntung rokok eta. Tung keripit ada puntung di asbak dikenyot. Ahai. Jadi lagu itu enak gara-gara puntung rokok. Akhirnya tung keripik, ahai tulang bawang. Kalau bibir kejepit, jadi nggak hilang. Kejepit apa? Sakit loh bibir kejepit sampai. Iya emang bener. Apalagi ngegitnya kenceng banget. Ada lagi Pak Haji? Banyak saya mah. Apa? Dia kan temennya Haji Tatang. Haji Tatang. Punya panggung. Sama sound sama genset, gara-gara deket pakai sound dia mulu dibikinin lagu sama dia. Lagunya yang mana? Itu Dut Tatang kan yang punya dangdut namanya Haji Tatang. Lagunya itu Dut Tatang tang dang 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 tang Dut Haji Tatang. Pak Haji mah enak, saya tahu legend orangnya. Orang dia lagi lewat aja ada orang nebang pohon pisang jadi lagu sama dia. Lagu yang mana? Iya dia kesel orang bukan pohon pisangnya ditebang aja. Ngelihat orang yang nebang pisang. Iya. Lagunya? Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan jujur tidak makan. Jangan ditebang itu jauh punya orang. Jangan ditebang. Lagu Haji Rhoma macem-macem aja. Jangan ditebang. Enak lah. Itu pisang punya orang. Iya. Emang begitu. Yang Sabian aja juga punya cerita lagu tuh waktu ngambil jeruk ketahuan. Akhirnya dinyanyiin sama Sabian.
kan dia ngambil jeruk, Iya. ngaji ketahuan jadi lagu. Lagunya? Itu yang ya jemalu ya maling ya malu lah ketahuan. Kita ngaji lagi ngaji. Terus ibu terus dikit-dikit aja. Ayo bareng. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh cakep, nih baru ngaji nih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Bagus monyongnya. Oh. Nggak begitu emang kalau guru tajwid bilang gitu, mesti buka mulutnya, buka suaranya, nanti makhrajnya bagus, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang bertetangga kita hasanah, berumah tangga kita hasanah, berarti masyarakat kita ini hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya pasti hasanah. Doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini orang baik ini. Yang ngaji itu orang baik, punya duit dipakai ngaji berarti orang baik, punya tenda dipakai ngaji orang baik, punya waktu orang baik. Ya Bu, ini orang baik ini. Aku tahu kamu ngundang aku tuh patungan. Ya iyalah. Benar. Kita badiru bil amali sholihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Ibu nih kebaikan ibu itu nanti jalan menuju surga. Jadi jangan khawatir, nggak ada orang yang menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah besok jatuh miskin, besok usahanya bangkrut, nggak ada ibu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum Orang yang beriman itu percaya sama yang gaib. Mana yang gaib? Allah. Oh banyak gaib, kuntilanak ya gaib tah. Benar. Ya Bu, nasib kita juga ke depan gaib tuh. Artinya apa gaib? Nggak kelihatan. Mana yang sebenar-benarnya gaib? Percaya sama yang gaib, yang mau sholat. Sebab ghaibul gaib kata guru saya, Allah. Gaib di atas gaib, Allah. Makanya kalau kita ketemu setan, baca ayat kabur. Itu tetangga saya, karena biasa apalnya doa makan, ada setan dia bacanya doa makan. Kabur juga setan. Apa kata setan? Waduh, jangan-jangan gua mau dimakan. Nggak bisa jampein yang lain. Iya Bu. Jadi nggak ada tuh yang harus kita takut katanya. Iya Bu. Hidup tuh santai aja. Ngapain pusing-pusing? Ngapain bingung-bingung? Nggak usah. Oh di rumah ditagih utang, berangkat ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Boleh. Karena nggak ada orang nagih utang berani ke depan sini. Ambil sendal latihan jumroh. Bakal kabur tuh yang nagih utang. Ibu kalau kita nonton YouTube, saya nggak tahu ya. Buka YouTube aja. Terkenal kok negeri kita banyak Bahkan kenapa ibu ngutang sedikit? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Selesai udah itu. Jadi jangan takut-takut ya Bu ya. Nggak apa-apa ngutang. Yang penting sebelum mati bayar. Yang repot itu kalau udah mati belum sebab ada yang 3 mesti diburu-buruin. Utang buru-buru bayar, takut mati, nanti jadi persoalan di alam kubur. Kedua, anak mau nikah, buru-buru nikahkan, jangan ditunda-tunda, nanti bisa jadi fitnah, bisa jadi zina. Yang ketiga, mayat sudah meninggal, buru-buru kubur. Itu 3 Bu yang harus segera diburu-buruin. Jadi kalau sekarang kita punya utang, berdoa pulang ngaji, mudah-mudahan kebayar nggak bisa kita lari dari utang. Nggak usah. Coba ibu lihat motor, bisa diutang nggak? Nggak usah ibu ke showroom. Coba di showroom bisa ngutang nggak? Nggak bisa beli, bisa ngutang. Itu enaknya di negeri kita tuh Bu, asik. Ya, jadi apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Seragam aja bisa diut. Mau ngaji masih bisa terus ngutang. Kenapa ibu ngutang? Bukan salah ibu, salah suami ngasih. Sering main hati, makan hati, imbulnya sakit hati, mentok di ulu hati. Bebasin ibu biar sehat, panjang umur. Persoalan buang jauh-jauh. Orang yang sehat kelihatan, batuknya aja orang sehat kelihatan, plong gitu. Tuh, batuk sehat.
Tapi kalau udah batuk banyak main hati, rada panjang tengah malam nih. Panjang, itu orang yang kebanyakan main hati, timbulnya jadi sakit hati, gampang paru-paru bolong. Bebasin, bodoh amat. Ya Bu, kalaupun punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya tadi tuh, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan sambil ibu bilang, kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Nggak usah lapor polisi, capek. Bener Bu, ibu terlalu kepedean. Ribut rumah tangga lapor polisi, ribut lagi besok lapor lagi polisi. Ibu pikir polisi nggak ada masalah, emang nggak sama istrinya. Sarua baik. Iya teh, ya jadi gitu. Kopi, senyum aja. Kopi, begitu marah, dua caranya. Itu yang pertama tuh. Kalau udah angkat aja, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Ini buat teteh yang muda-muda. Kalau emak nggak usah, nenek udah dingin, udah sabodo amat dah, udah nggak terlalu peduli ya Bu. Ya mak, mau lato-lato hidup, mau mati bodoh amat. Ya nek, makanya nenek mah udah plong, udah bebas. Nenek mah udah nggak mikirin ya nek. Suami juga mungkin udah ada yang pergi duluan ya nek ya. Iya bisa jadi nenek suaminya udah duluan meninggalnya ya nek. Iya karena emang nggak kuat kali sama nenek dulunya. Yang buat yang muda-muda nih ya, suami teteh kan gitu, masih muda, pandangan hidup, dipandang doang hidup. Nanti tuaan dikit harus punya pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Nanti makin tua dipegang nggak hidup, dipandang juga nggak hidup, harus dimaklum karena sisa hidup. Atau sisanya mah wajar aja, udah sisanya ya. Bener teh, lato-lato yang bagus sih itu bunyinya tek 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 tek, itu bagus tuh, itu masih Tapi kalau lato-lato yang udah 60 70 itu bunyinya udah nggak tektok, kayak cuman ke kanan doang, keprek ya, keprek ya. Yang kena panas kisut tuh nempel dia. Kasih kanebo basah. Ya teh, ini hiburan, jangan terlalu pusing-pusing. Tadi tuh Allahumma rzuqnal qanaah, ya Allah karuniakan kepada kami apa adanya. Jangan banyak ngelawan, ambekan, marah-marah, kesel, capek. Mikirin anak capek, mikirin cucu juga capek. Ada kata emak, ya saya mau udah tenang, anak-anak saya udah pada nikah, bebas saya mah ya. Sok bener ngomongnya si emak nih. Anak saya yang ini udah nikah, yang itu udah nikah, udah aman. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring ke rumah. Kata emaknya, matiin aja, matiin. Emak dah matiin sama bapaknya ini. Jadi emak nggak ada berhentinya, capek terus. Makanya mumpung acaranya di taklim, hari ini yang diundang ustadznya rada nggak jelas, emak bawa happy aja udah. Pegang tasbih tengah malam curhat, la ilaha illallah. Selesai mau ngapain lagi emak? Benar, saya baru dengar kemarin katanya ada janda gatel. Saya nggak paham, baru saya ketemu jam 12 pulang ceramah, itu emang janda lagi gatel di tiang listrik lagi gini aja. Oh itu nggak bawa salep kali dia. Saya nggak paham dulu gitu. Tapi kalau mama udah bebas mau ngapain lagi, pusing pegang tasbih, bangun malam pegang tasbih, tengah malam pegang tasbih, pagi-pagi juga pegang tasbih, nganterin anak sambil bawa tasbih, nongkrong di depan pintu nyekelan tasbih. Tuh yang cakep tuh, emak cakep tuh. Beda dengan kita jadi ibu sekarang, bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP, WA-an baik. Bangun pagi masih bawa HP, nganterin anak pegang HP, yang sholawatan HP, yang azan juga denger dari, yang ngaji juga HP. Takutnya besok yang masuk surga duluan, HP-nya udah di surga, yang punya masih bingung aja. Makanya kata kiai, kalau mau ngaji buka Quran, bukan buka HP. Kalau kita mau baca Quran buka Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an isinya ayat suci
Quran kalau di dalam HP isinya apa baik ada, quick juga ada, stiker ge benar. Tapi kalau kita baca Quran, buka Al-Quran murni, isinya ayat suci la yamassuhu ilal mutahharun, bebersih dulu sebelum pegang Al-Qur'an. Mau ngaji cium Quran, selesai ngaji cium Al-Qur'an. Coba kalau mau ngaji cium HP bapak, selesai ngaji cium HP, ibu curiga nggak? Nyiumin siapa nih ya? Tapi kalau mau ngaji cium Quran, selesai ngaji cium Quran, ibu ikhlas nggak? Marah nggak? Enggak. Itu hebatnya kalau kita ngaji pakai Al-Quran. Adabnya orang sekarang makin pinter ngaji, bukan pakai Quran tapi pakai HP. Pernah kejadian ada qori lagi ngaji belum hafal, lagi acara, lobet, akhirnya bingung ngulangnya. Tapi kalau orang baca Quran, buka Al-Quran, ada lobetnya nggak ada. Makanya nanti Al-Quran akan memberikan syafaat buat para pembacanya. Itu orang yang cinta sama Nabi, pertama rajin selawat, yang kedua rajin baca Al-Quran. Karena Al-Quran warisan dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Jadikan Al-Quran tempat curhatnya kita, ibu. Saya waktu pulang mondok bingung. Saya di Banten, keluaran Banten itu 3, rajin ngaji jadi kiai, rajin ngewirid jadi jawara, rajin baca jampe jadi dukun. Saya jadi kiai males ngajinya, jadi jawara nggak ada nyalinya, sieun bae. Jadi dukun takut nggak manjur. Akhirnya ketemulah Parto, ketemu Eko jadi pelawak. Begitu selesai, ternyata sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Kenapa anak kita pergi ke sana lagi jalan, tapi besok dia bakal pulang ketemuin ibunya. Makanya sebenar-benarnya ibu pasti anaknya seenggak bener-benernya anak pasti dia bakal lihat ibunya orang benar. Nih yang mau ngaji nih. Nah, ya, saya mau nanya, Bang Haji kan dulu pernah mondok ya. Nah, iya, maksudnya mondok juga yang benar. Kalau saya kan memang badung dulu. Jadi sebelum teman-teman saya pada ngaji itu saya maling lauk tuh. Jadi kadang-kadang maling jambu, maling sendal. Akhirnya saya nggak jelas. Begitu pulang mondok hampir nyaris saya jadi maling spion. tapi saya mumpung lagi ada Bang Haji, saya pengen nanya, kan dulu pesantren gitu ya. Ini kan nih, besok nih sholat nih, ya subuh jangan kesiangan ya Mah ya. Ya, ini saya pengen nanya. Gaya subuh jangan kesiangan, gaya bener sok banget kayak dia subuh nggak pernah kesiangan, kentut. Enggak, saya pengen nanya, kalau buat nambahin pahala boleh nggak nyuruh orang sholat? Ya boleh lah, bagus itu ta'muru bil ma'ruf, bagus. Nyuruh berbuat baik bagus, nyuruh sholat bagus. Jadi nyuruh orang sholat boleh? Boleh. Kalau menurut saya emang nggak boleh. Kok nggak boleh? Lah orang lagi sholat, lagi wusu, masa disuruh-suruh, bang beliin somai ke depan? Lah nggak boleh kalau kata saya mah. Nyuruh orang sholat mah nggak boleh. Kalau mau nyuruh mantar, kalau udah assalamualaikum baru abang udah sholatnya beliin rokok ke depan baru boleh. Bener nggak Mak? Iya. Ya bener juga sih. Terserah lu dah. Ustadznya udah capek. Iya. Ibu mohon maaf izin karena saya sama Ustadz hari besok sore itu harus ada jadwal keberangkatan ke Malaysia, ada undangan dari Kedutaan Besar Malaysia. Mohon doanya supaya pulang perginya dikasih keselamatan, pesawatnya dilancarin, karena di sana ada undangan massal. Undangan massal siapa? Hitanan. Hitanan siapa? Upin dan Ipin. Gimana nyunatinnya? Sunat itu kalau buat kita buka helm, itu bapak-bapak. Buka helm. Kalau perempuan? Herang. Kalau helmnya dibuka kan bagus. Coba ada bapak tuh. Namanya kalau disebut sunat itu buka helm. Buka helm. Berarti kalau yang nggak sunat masih ngantongin helm. Jadi kalau buat laki-laki buka helm, kalau buat perempuan buang jengger. Jadi jangan sampai. Jadi sunat itu macam-macam ya Mang Haji ya? Ya iyalah, bukan macam-macam, 2 macam, cuma laki sama perempuan. Kenapa disunat? Supaya bersih, karena agama kita agama yang bersih. Kalau orang yang belum bersih malu kemana-mana, nggak enak bawa ujungnya. Tinggalin aja, udah buang, kuburin tuh ujungnya. Buat apaan? Karena yang dipakai kan bukan ujungnya. Ya Bu ya. Yang ibu rasain juga bukan ujungnya kan, ya kan? Iya iyalah. Ya kan ya Bu. Ibu senang kan ngeliat palanya mencilak itu kan bagus kan? Kasih ampas kelapa Bu, bagus. Kilat ada pantul matahari. Kenapa? Ada pengumuman apa? Enggak ada pengumuman. Nanti doanya katanya dari
kiai setempat kita. Oh, iya, iya. Kita berharap keberkahan bareng-bareng. Bagus, bagus, jadi Pak. semua di sini jangan sampai ada yang bubar Bagus, dulu. bagus. Bagus, jadi yang doa kiai, kan saya dibayarnya ceramah doa. Kata yoga katanya subuhnya jangan kesiangan. Rata-rata kita kesiangan, Bu. Saya pernah dengar lagu, Ibu pasti dengar lagu. Itu lagu bikin kita singgung sebetulnya. Masih inget nggak lagu zaman dulu? Siapa sih orang yang tepat waktu sholat? Kalau model-model kita, ya Bu. Yang ke masjid ya baru-baru tua-tuaan aja sekarang, udah pada takut sama mati. Dulu mah jangan muda ya, masih bangor, azan mah azan aja bener. Buktinya kita sholat di belakang dulu, sop depan orang tua, sop belakang kita. Berarti kita masih belum bener dong. Iya Bu. Nah sekarang begitu udah pada tua, kita bakal ke depan di sop depan karena yang di depan udah nggak ada. Sabar Bu, semua orang punya masa lalu. Siapa orang yang paling benar? Orang yang matinya husnul khotimah itu orang benar. Kalau sekarang kan mati belum, surga juga belum, ya Bu. Lagunya aja kayak orang benar itu aja. Ya saya juga ceramahnya kayak orang benar, padahal belum tentu sama Ibu, cuman kelihatannya kayak orang benar. Ittaqullah, kata khotib Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teriak di sang khotbah. Sang khotib, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya dan jangan kamu mati dalam keadaan Islam. Apakah orang yang teriak takwa berarti paling takwa? Belum tentu Ibu. Apakah orang yang ceramah begini udah benar? Belum tentu. Banyak kok kejadian. Lihat buka YouTube, ustadz aja melakukan pelecehan. Iya Bu. Na'udzubillah. Iya maaf, ini bukan ngehina, bukan. Kita lihat YouTube coba. Bapak, istri bapak rajin ngaji, cakep, rajin ngaji aja bini kita masih galak sama kita. Bagaimana nggak ngaji-ngaji? Coba. Itu ada di YouTube, suaminya dipotong ituannya. Iya, itunya dipotong. Nggak dikasih duit kali, dia pikir sosis nih, potong aja. Ya maaf Ibu, sampai ada kejadian bininya dimutilasi segala macam, bener. Artinya Ibu, kita masih audisi. Saya ngomong begini belum tentu saya ujung-ujungnya ke sono, bener Bu. Harapan sih boleh, ya Bu. Tukang ngomong bisa salah di omongan, tukang nulis bisa salah di tulisan, tukang macul bisa salah di pacul, tukang nyuci masih bisa salah di cucian. Bener? Bener. Termasuk sholat kita, apakah udah rapi? Belum. Kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu kita sholat, Allah nggak besar, yang besar utang kita. Benar. Kita sebut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Banyak kita nyebut Allahu Akbar, tapi begitu sholat kita nggak ingat Allah. Yang kita ingat banyaknya utang kita. Benar. Makanya ada lagu qasidah, subuh kesiangan zuhur. Nah udah pada malas. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan Bu, maafin saya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tukang ngomong salahnya di omongan, enggak ada lagi dosa yang kecil yang kita anggap kecil pasti gede. Enggak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Liridaillahi ta'ala ya Allah wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli doa abina wa ummina wal ustazina. Mudah-mudahan kita kumpul dapat syafaat orang-orang tua kita. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara. Kalau enggak ada guru-guru kita bakal masuk surga dengan siapa? Yuk bareng-bareng, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah tuh Bu, airnya dipegang dan minum masing-masing, mudah-mudahan ngefek juga. Guru-guru saya, kiai saya mohon ikhlas, para pengurus masjid Darussalam mohon ikhlas, para jamaah Darussalam mohon ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Maafin saya dan jangan ada dosa di antara kita. Kulluhum I love you full. Maafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.